Dua bom nuklir meledak di Hiroshima dan juga Nagasaki. Tapi kenapa ya kota-kota ini bisa pulih dan juga dihuni sementara Chernobyl tetap kosong dan berbahaya hingga sekarang? Apa sih yang membuat efeknya tuh begitu berbeda? Hai, aku Jenny dari channel Sarjana dan di video ini kita akan bahas alasan ilmiah di balik perbedaan dampak antara bom atom di Jepang dan juga bencana nuklir di Chernobyl. BTW, kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih likes, share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Hiroshima dan Nagasaki. Kedua kota ini dihancurkan oleh bom atom pada bulan Agustus 1945. Bom yang dijatuhkan Little Boy di Hiroshima dan Fat Man di Nagasaki adalah senjata nuklir berbasis fisi yang melepaskan energi besar dalam bentuk ledakan, panas, dan juga radiasi. Ledakannya punya radius sebesar 7 km dengan gelombang ledakan yang dapat mencapai 60 km jauhnya. Kejadian tersebut juga menimbulkan korban jiwa di mana masing-masing sekitar 140.000 orang dan juga 70.000 orang guys. Namun sekarang, kota Hiroshima sendiri telah dihuni oleh 1,2 juta jiwa, sedangkan untuk Nagasaki populasinya telah mencapai 400.000 orang. Berbeda jauh nih ya dengan Chernobyl. Kecelakaan ini adalah hasil dari ledakan yang terjadi di reaktor nuklir selama tes keamanan yang gagal. Reaktor ini meledak tanpa kontrol, menyebabkan pelepasan sejumlah besar bahan radioaktif ke atmosfer. Dilansir dari websitenya IAEA.org, 2 orang dikabarkan terjebak dalam ledakan tersebut, sedangkan pekerja lainnya meninggal karena efek radiasi yang akut. Setidaknya ada sekitar 350.000 orang yang harus terusir dari kota sekitar untuk menghindari efek radiasi dari senyawa kimia di udaranya. Bahkan diperkirakan sekitar 150.000 km persegi telah positif terkontaminasi radioaktif yang tersebar melalui angin dan juga badai. Tapi yang paling fatal itu berada dalam radius 30 km dari titik lokasi yang dianggap sebagai zona terlarang untuk dihuni oleh makhluk hidup. Dan kejadian ini juga menghantam ekonomi Uni Soviet dengan begitu keras, di mana negaranya harus menghabiskan dana sebesar 482 triliun rupiah untuk bisa mengatasi kasus terburuk sepanjang sejarah manusia ini ya guys. Kedua kejadian ini sama-sama berbahaya dan memiliki dampak mematikan dengan kandungan radioaktif yang punya efek samping guys. Tapi ada beberapa perbedaan mendasar yang memegang peranan penting sehingga kedua peristiwa ini punya hasil yang berbeda. Pertama, ya bagaimana cara insiden itu terjadi. Pada kasus Hiroshima dan Nagasaki, sumber radiasi di kedua kota itu berasal dari satu ledakan tunggal di udara yang memancarkan radiasi langsung dan juga panas. Sebagian besar material radioaktif diangkut ke atmosfer dan tersebar, dan karena ledakannya terjadi di udara, jumlah tanah yang terkontaminasi berarti lebih sedikit kalau dibandingkan dengan ledakan di permukaan tanah. Karena ya, tujuannya hanya sekedar untuk memberi peringatan kepada Kaisar Jepang agar mereka segera tunduk dan menyerah terhadap pihak sekutu. Jadi, walaupun ledakan bom keduanya lebih besar dibandingkan Chernobyl, tapi memang dari awal sekutu nggak punya niatan untuk ngeledakin di tanah ya. Sehingga ketika bom meledak di ketinggian 500 meter, letupan yang mengarah ke tanah akan segera memantul dan ikut terdorong keluar melawan awan berbentuk jamur. Jadi dalam ledakan itu 90% radiasinya melambung ke udara, menembus atmosfer dan meninggalkan masyarakat di sekitarnya. Sedangkan dalam peristiwa Chernobyl, ledakannya terjadi di dalam reaktor nuklir di permukaan tanah yang mengirimkan material radioaktif langsung ke lingkungan sekitarnya dan juga ke atmosfer. Sebanyak 57 ton uranium dilepaskan selama 10 hari tanpa henti, atau bisa dibilang 400 kali lebih banyak dibandingkan bom atom yang diturunkan di Jepang guys. Jadi dari jumlah kadar radioaktif yang dimiliki pun sudah berbeda kan? Kemudian nih, bahan bakar nuklir yang ada di Chernobyl ini menghasilkan beberapa isotop yang berbahaya seperti cesium-137, strontium-90, dan juga plutonium. Unsur kimia yang pertama dapat larut ke dalam air dan punya resiko kanker ketika masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Sedangkan senyawa kedua akan menyebabkan luka bakar yang dapat menempel pada pakaian ataupun permukaan lain seperti tanah dan juga bangunan. Efeknya juga dapat merusak struktur tulang layaknya kanker ataupun jaringan lunak di sekitarnya ya guys. Kedua unsur kimia itu sama-sama punya masa hidup yang panjang dan baru akan terurai sekitar 29 hingga 30 tahun kemudian. Namun di Hiroshima maupun Nagasaki nggak ada tuh ya kandungan berbahaya tersebut, sehingga kondisi mereka masih bisa dibilang sedikit lebih baik ya, walaupun tetap mengerikan.
Jumlah kandungan berbahaya yang ada di Jepang dan Chernobyl benar-benar berbeda bagaikan langit dan juga bumi ya guys. Memang keduanya sama-sama punya efek samping di mana paparan radiasinya menimbulkan korban jiwa. Tapi kuantitas yang berbeda membuat keduanya tidak bernasib sama karena waktu pemulihan di Jepang tentunya menjadi jauh lebih cepat. Dikutip dari artikelnya Mira Safety, mereka langsung melakukan penanganan darurat terhadap wilayah yang terdampak. Kerjasama dengan Amerika Serikat turut membantu Jepang untuk berbenah sehingga aktivitas pembangunan bisa berjalan lebih cepat. Nah, kontaminasi yang ada di bangunan-bangunan mulai dibongkar dan dibuang dengan cara melakukan rekonstruksi. Mereka juga melakukan aktivitas pemantauan radiasi yang dijalankan secara berkala untuk memastikan kandungan radioaktifnya sudah berkurang drastis. Sedangkan di Chernobyl malah sebaliknya guys, kuantitas yang terkandung ini sebenarnya berkali-kali lipat dan tidak ditangani secara tepat seperti yang ada di Jepang ya. Sehingga upaya pencegahan kontaminasi lewat rekonstruksi juga nggak berjalan dan pelepasan radioaktif terus berlangsung di lingkungan sekitarnya. Sekarang memang sudah ada penduduk yang kembali jika dikutip dari websitenya iaea.org ya guys. Karena meskipun di lingkaran terluar unsur kimianya masih ada, namun dapat ditoleransi dan tidak berakibat fatal. Tapi bagi yang mau mampir ke area inti dari kejadian tersebut, akan dibatasi dalam jangka waktu yang tertentu ya guys. Karena kandungannya tuh lebih pekat jika dibandingkan dengan kawasan yang lain. Meskipun begitu, kita juga nggak bisa menyepelekan masalah tidak terlihat ini atau akibatnya akan semakin parah dan jadi terlambat untuk disadari. Makanya untuk lokasi pusat kejadiannya akan tetap menjadi zona tidak layak huni manusia hingga setidaknya selama beberapa tahun mendatang. Namun, kini radius yang menyebar ke kota terdekat sudah mengecil meskipun nggak semua daerah bisa pulih kembali seperti sebelum kejadian. Intinya sih, jangan pernah coba-coba kalau tidak mau mati konyol ya. Jadi gimana guys? Sudah paham kan kenapa bisa berbeda? Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan ragu untuk komen di bawah ya. Love you guys! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!